Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang keempat ini kita memasuki materi yang ketiga, yaitu konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Pembahasan kita nanti akan meliputi yang pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat, kemudian akuisisi dengan kepemilikan penuh, dilanjut dengan akuisisi dengan kepemilikan sebagian, dan isu lain seputar konsolidasian. Yang pertama, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat. Nah, ini meliputi bagaimana sih nanti prosedur konsolidasinya, kemudian jurnal eliminasi apa saja yang nanti akan kita gunakan. Karena pada prinsipnya antara entitas induk atau investor dengan entitas anak atau investi itu pada prinsipnya tidak boleh terjadi transaksi, baik itu pengakuan laba maupun dividen, sehingga harus dibuatkan jurnal eliminasi yang menutup transaksi terkait dividen maupun pembagian laba ya dari anak ke induk. Nah, sehingga saldo jurnal eliminasi ini nanti akan mengkondisikan saldo laba maupun dividen menjadi 0 pada kertas kerja konsolidasi. Oke, yang pertama, prosedur konsolidasian. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses menggabungkan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh entitas berbeda, sehingga menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh dan menyeluruh yang mencerminkan hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya. Nah, prosedur laporan keuangan konsolidasian menurut PSAK 65 tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Kemudian yang kedua, mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi induk pada setiap investasi anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Nah, ini nanti dieliminasi ya. Kemudian yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Oke, ini jurnal eliminasi. Ya, jurnal eliminasi hanya digunakan pada saat proses konsolidasi dan tidak mempengaruhi pencatatan yang dilakukan pada masing-masing entitas secara terpisah. Jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Nah, kalau contoh bisa dilihat di buku ya, halaman 73, di situ ada jurnal eliminasi poin 5E ya, nomor 5E, jurnal nomor 5E. Itu bagian laba atas PT Andalas pada dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas sesuai dengan perhitungan pada tabel 3.5 bahwasanya PT Andalas mengumumkan
laba bersih ya. Laba bersih yang terjadi 200 juta. Kemudian dividen ya, dividennya sebesar 50 juta. Nah, pada prinsipnya kalau terjadi laba maka itu akan menambah saldo laba sebelumnya ya. Bisa dicek di tabel 3.5 itu rasio ya. Tabel 3.5 halaman 73 itu rasio kepemilikan induk 100% memiliki anak. Makanya perbandingannya 100 banding 0. Maka perbandingan itu menunjukkan kepemilikan induk terhadap anak itu 100%. Nah, 100% dimiliki oleh induk. Induk awalnya membeli 1,2 M ya, saham yang dimiliki anak ya. Saham sebesar 800 juta itu untuk saham biasa dan saldo laba 400 juta. Nah, di situ terjadi laba 200 juta maka menambah investasi induk terhadap anak 1,2 ditambah 200 juta, dan dividen sifatnya itu mengurangi ya, sehingga dikurangi 50 juta. Sehingga saldo akhir 31 Desember ketemu 1,350 juta. Ya, itu. Jadi ada kolom investasi, berarti itu nominal investasi induk. Kemudian non pengendali itu porsi kepemilikan yang dikuasai, karena itu anak ya, yang dikuasai kan dia hanya 0 ya, kepemilikannya 0, maka dia pihak non pengendali. Jadi rasio itu menentukan, nanti ada yang dibeli separuh ya. Jadi kalau hanya dibeli 70%, maka rasionya 70 banding 30. Jadi 70% itu induk, kemudian 30% itu anak untuk pihak non pengendali. Nah, kalau posisinya seperti itu 70 banding 30, maka nanti non pengendali itu akan terisi porsi 30%-nya. Jadi kolom non pengendali. Nah, investasi kemudian non pengendali itu harus sama dengan yang di sebelah kanan, modal saham dan saldo laba. Nah, dari tabel 3.5 itu maka keluar jurnal eliminasi itu bagian laba atas PT Andalas pada dividen diumumkan dan investasi pada PT Andalas. Nah, oke. Kemudian jurnal eliminasi yang berikutnya itu untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Investasinya PT Nusantara ke PT Andalas kan 1,2 M. Maka dibuatkan jurnal eliminasi karena pada prinsipnya tidak boleh ada transaksi antara induk dan anak, sehingga transaksi apapun itu harus dieliminasi karena pada prinsipnya kan investasi induk adalah investasi anak. Apa yang dimiliki induk itu juga dimiliki anak, jadi merupakan satu kesatuan, makanya tidak boleh ada transaksi. Dari itu juga dibuatkan jurnal eliminasi untuk mengeliminasi saldo awal investasi, yakni jurnalnya saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta pada investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 M. Ya. Kemudian jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo akun-akun yang akan dikonsolidasikan, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Oke. Nah, ini akuisisi dengan kepemilikan penuh. Ini tadi sudah saya singgung. Contoh kasusnya ada di halaman 72, 73, 74 sampai 75 ya, di buku Dwi Martani ya. Oke. Nah, ini akuisisi konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Jadi entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas
anak tersebut. Nah, dan kertas kerja konsolidasi ini bisa dicek ya di bukunya bentuk dari kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi sendiri merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk mempermudah proses menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Bisa dicek di halaman 71 buku Dwi Martani tabel 3.3. Di situ tertera format kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja konsolidasian ini ya terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama, laporan laba rugi, kemudian bagian yang kedua laporan perubahan saldo laba, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Kalau ini bisa dicek untuk format kertas kerja konsolidasian di halaman 71. Kemudian terkait dengan jurnal eliminasi, nah, ketentuan pembuatan jurnal eliminasi ya, yang pertama hanya dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja. Nah, jadi ini jurnal eliminasi itu tidak diikutkan ke jurnal transaksi pada umumnya yang dicatat pada perusahaan. Jadi jurnal eliminasi ini hanya muncul di kertas kerja konsolidasian. Ya, akun investasi perlu dieliminasi karena suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Itu prinsip yang mendasari jurnal eliminasi yang ada di halaman 74 ya tadi, untuk mengeliminasi akun investasi atau investasi awal ya 6E, jurnal 6E. Kemudian yang berikutnya, pada buku entitas Indo, akun tersebut mencerminkan investasi Indo atas aset bersih dari entitas anak. Kemudian untuk laporan posisi keuangan konsolidasian, sesaat setelah kombinasi bisnis tidak ada aktivitas operasi yang dihitung dalam laporan keuangan konsolidasi. Konsolidasi pada periode terjadinya akuisisi. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Jadi setelah menghitung ya, jadi setelah terjadi akuisisi ya, kemudian dibuatlah laporan keuangan konsolidasi. Jadi terjadi akuisisi itu Indo membeli saham anak, kemudian anak mengumumkan dividen ataupun laba. Maka kalau itu laba akan menambah saldo laba awal, kalau rugi akan mengurangi laba awal, kemudian dividen itu nanti akan mengurangi ya sifatnya. Kemudian dibuatlah jurnal eliminasi yang mengeliminasi investasi dan mengeliminasi laba maupun dividen yang diumumkan oleh anak ya. Itu jurnal eliminasinya kita cantumkan ke kertas kerja konsolidasi. Nah, setelah itu dihasilkanlah laporan keuangan konsolidasi ya. Laporan keuangan konsolidasi ini berupa laporan posisi keuangan. Maka dari itu di sini disebutkan dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian ya, yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian dalam suatu laporan posisi keuangan. Jadi kalau sekarang kita sebutnya laporan posisi keuangan, dulu kita sebutnya adalah neraca. Jadi sama ya, neraca dengan laporan posisi keuangan. Berikutnya, laba atau rugi bersih konsolidasian. Hanya pendapatan dan beban yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Jadi kalau mendapatkan pendapatan
di luar entitas induk ya, dan anak jadi pihak ketiga atau non afiliasi, itu nanti yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi ya. Kalau itu pendapatannya dari pihak internal, dari induk atau anak, maka itu harus dieliminasi atau dihilangkan. Oke, saldo laba dan dividen konsolidasian. Ini sudah saya singgung tadi. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Kemudian dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian. Nah, dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Makanya ada muncul jurnal eliminasi 5E di halaman 73. Ini untuk dibeli 100% ya, dibeli 100%. Jadi dibeli seluruhnya. Nanti kan ada yang dibeli sebagian setelah ini ya. Kemudian hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk ya, yang dianggap sebagai dividen konsolidasi, karena dalam sudut pandang konsolidasi pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasi. Jadi kalau anak mengumumkan dividen, terjadi dividen, itu kalau anak memberikan ke induk itu tidak diakui, tapi kalau induk mengumumkan dividen ke anak itu yang ditulis di kertas kerja konsolidasi. Maka dari itu kenapa kalau anak mengumumkan dividen maka harus dibuatkan yang namanya jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Oke, ini bentuk dari kertas kerja konsolidasi. Yang pertama ada bagian laporan laba rugi, kemudian bagian laporan saldo laba, dan yang terakhir bagian laporan posisi keuangan. Nah, ini setelah terjadinya akuisisi, transaksi pembagian dividen perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi tidak ada dividen yang dibagikan. Kemudian penghasilan atas laba yang diumumkan oleh entitas anak tidak dapat diakui. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan anak itu harus dieliminasi ya. Anak mengumumkan ini karena ini untuk kepemilikan 100% di induk ya. Prinsipnya ini. Kemudian jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Jurnal eliminasi perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda. Jadi perhitungannya biar tidak atau catatannya biar tidak tumpuk-tumpuk ya. Karena saat pengkonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Oke. Ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian sama dengan laba rugi yang dilaporkan entitas induk. Jadi kalau tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, maka laba rugi konsolidasi akan sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Nah, ini kita masuk ke akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Kalau tadi kan dibeli 100% ya, jadi kepemilikan induk terhadap anak itu 100%, makanya rasionya 100 dibanding 0. Sekarang akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Jadi kepemilikan sebagian bisa jadi induk itu hanya membeli 70%-nya saja atau memiliki 70%-nya saja, bisa jadi memiliki 80%-nya saja.
Kalau 80% maka kolom rasio ya 80/20. Kalau memiliki 75% maka kolom rasio 75%, 75/25. Nah ini makanya kalau dimiliki sebagian, muncul yang namanya kepentingan non pengendali ya. Nah, pengendalian atas perusahaan lain dapat muncul jika suatu perusahaan memiliki yang pertama kekuasaan, yang kedua exposure atau hak atas imbal hasil variabel, kemudian kemampuan untuk mempengaruhi keputusan. Nah, ini pengertian kepentingan non pengendali itu apa sih? Kepentingan non pengendali sesuai dengan PSAK 65 tahun 2014 didefinisikan sebagai kepentingan pengendali ya. Non pengendali sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Nah, kertas kerja konsolidasinya bagaimana? Kalau untuk kepemilikan sebagian, jadi total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian entitas induk dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian sama seperti yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh ya, sama ya dengan yang sebelumnya tadi. Perbedaannya pada bagian ekuitas muncul satu akun baru, yaitu bagian kepentingan non pengendali. Jadi jurnal eliminasinya itu sama, cuman muncul akun baru di jurnal eliminasi, yaitu kepentingan non pengendali. Bisa dicek di buku ya, halaman 85 untuk jurnal eliminasi poin 16E dan 17E ya. Jadi muncul kepentingan non pengendali ya di jurnal eliminasi halaman 85. Nah, setelah periode akuisisi membuat jurnal eliminasi, tadi sudah saya singgung ya, jurnal eliminasi untuk menghindari perhitungan ganda, karena saat mengkonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Membuat jurnal eliminasi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurang ekuitas pada saat penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian. Akan muncul keberadaan kepentingan non pengendali pada bagian laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, ya, laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non pengendali atas komponen setiap laporan. Ya, jadi akan muncul kepentingan non pengendali ya pada laporan laba rugi, laporan perubahan saldo laba, laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non pengendali atas komponen setiap laporan. Oke. Ini isu lain seputar konsolidasi ya. Pilihan menggunakan metode biaya atau metode ekuitas tidak menjadikan laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan akan berbeda. Ya, kemudian perbedaan antara metode ekuitas dan metode biaya hanyalah pada jurnal eliminasi yang perlu dibuat karena terdapat perbedaan dalam pengakuan penghasilan oleh entitas induk. Jadi metode-metode yang kita pelajari sebelumnya, di bab sebelumnya ada metode ekuitas, ada metode biaya, nilai wajar, itu nanti akan memberikan perbedaan ya. Perbedaan dalam hal apa? Dalam hal pengakuan penghasilan ya oleh entitas induk ya. Oke. Sekian untuk materi ini pertemuan 4 terkait konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas ya. Jadi akuisisi pada nilai tercatat ekuitas itu bisa dibeli penuh
ya, bisa dibeli sebagian. Ya, bedanya apa? Kalau yang dibeli sebagian maka nanti akan muncul akun baru, yaitu kepentingan non pengendali. Ya, kalau dimiliki 100% oleh induk maka kepentingan non pengendalinya tidak ada. Nah, setiap yang muncul laba yang diumumkan oleh entitas anak, kemudian dividen yang diumumkan oleh entitas anak pula, itu nanti harus dieliminasi, dibuatkan surat eliminasi. Berbeda dengan yang diumumkan oleh induk. Nah, kalau induk diakui tidak perlu dieliminasi. Jadi apapun yang diumumkan oleh anak, karena pada prinsipnya itu tidak boleh ada transaksi antara induk dan anak, kemudian karena merupakan satu kesatuan dan menghindari pencatatan ganda, maka setiap yang diumumkan oleh anak, baik itu laba maupun dividen, maka itu harus dibuatkan jurnal eliminasi. Oke, sekian penjelasan untuk materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.